Ya, Anda kembali di Economics dan masih bersama saya Samuel Huang, Presiden dan Direktur dari Trinity Dynamic. Pak Sam, pertanyaan personal seperti yang saya sudah katakan di segmen sebelumnya. Kalau saya bertanya terkait dengan leadership Anda, Pak, gitu. Anda menilai leadership apa tuh? Leadership Anda tuh gayanya seperti apa sih, Pak? Nah ini pertanyaannya saya bingung jawabnya Pak. Nah. Kalau misalnya leadership ya saya memang very strong ya. Kalau pekerjaan ya kita harus sangat profesional, kita harus do our best, be excel in what we do. Tetapi di sisi lain ya saya juga maunya mereka juga fun, so we have a lot of fun time together dengan para staff dan karyawan. Fun time-nya ngapain biasanya, Pak? Oh ya banyak hal, kami pergi Dufan bareng-bareng, kami naik cruise bareng-bareng, kami pergi Jepang bareng-bareng, kami ya suka pergilah, do some crazy thing together gitu kan, terus juga pergi mancing, terus kalau di kantor gak ada kerjaan apa ya bagi-bagi uang gitu. Bagi-bagi uang, Pak. Bagi-bagi uangnya itu. Ini saya lagi di kantor Bapak loh, Pak. Kita tuh ada lucky draw gitu loh. Oke. Lucky draw yang mereka paling seneng lah kalau ada lucky draw. Pak, yuk kita lucky draw. Oke, itu funnya, galaknya kalau lagi kenapa, Pak, biasanya? Ya galaknya ya karena memang kadang terpaksa ya. Saya juga ya sangat tidak ingin lah. Tetapi kalau kita kerja, ya kan satu pekerjaan itu adalah ikhtiar ya. Kita harus kerjakan dengan seluruh tenaga, put it our heart and soul ya. Jadi kalau ada yang kerjanya tidak serius, kemudian serobot, terus juga ya tidak ada persiapan yang baik, ya konyol, ya itu kadang-kadang ya memang membuat darah agak naik dikit Pak, gitu sih. Oke, kalau kita berbicara leader di industri properti Indonesia ini kan kita bisa sebut beberapa nama lah Pak ya gitu ya. Tidak terlalu banyak sebenarnya, tapi cukup besar gitu. Pangsa pasar properti yang para leader ini mungkin senior-seniornya juga dari Pak Sam itu yang sudah bergelut di industri properti puluhan tahun gitu. Nah kalau sosok inspirasional Anda nih Pak di industri properti Indonesia siapa Pak? Kemudian akhirnya Anda mengambil ilmu, mengambil leadership dari dia untuk Anda praktekkan sendiri. Ya, tentu di Indonesia banyak sekali senior yang kami ini ya masih banyak harus belajar lah. Jadi ada 4 yang saya bisa namakan di sini orang-orang yang menjadi panutan kami. Yang pertama adalah Pak Ciputra almarhum ya. Beliau itu pernah sampaikan bahwa entrepreneur itu adalah bagaimana seorang bisa mengubah sampah menjadi emas. Dan itu benar-benar beliau praktekkan. Banyak tempat-tempat yang beliau kembangkan itu sebelumnya itu very quiet gitu. Ada orang bilang tempat jin buang anak gitu. Tetapi kalau Pak Ciputra masuk, dikembangkan semua, itu menjadi kawasan yang luar biasa. Nah, yang kedua adalah Pak Budiarsa, dan saya berkesempatan waktu itu pas pandemi kami sama-sama di Singapura. Beliau banyak sekali waktu luang dengan saya, banyak cerita bagaimana pengalaman beliau. Dan saya ada tanya, Pak, bagaimana kondisi pandemi ini? Bagaimana supaya kita menjalankan bisnis dengan proper? Saya ingat 2 hal yang dia sampaikan. Yang pertama katanya adalah sekarang adalah survival. Jadi bukan profit oriented. Kita harus hati-hati, kita harus survive. Artinya jangan hanya kejar profit yang tinggi di buku saja, tetapi harus survive dengan likuiditas yang baik. Nah, yang kedua, beliau pernah sampaikan bahwa jangan pernah pecat karyawan, jangan PHK karyawan atau staff. Nah, itu benar-benar satu hal yang saya tuh sangat deep impressed ya, bahwa di saat pandemi ini banyak orang yang susah, banyak orang yang di PHK-kan, tapi beliau dalam kondisi perusahaannya juga mungkin tidak gampang, tetapi beliau memikirkan seluruh kesejahteraan karyawan dan stafnya, dan itu menjadi panutan bagi saya. Yang ketiga itu adalah Pak Hendro Gondokusumo. Beliau ini adalah ketua properti di Kadin, ya juga adalah bosnya Intiland lah kita tahu. Nah, waktu itu beliau pernah sampaikan bahwa developer itu harus bisa bekerja sama untuk mengembangkan satu kawasan. Jadi kalau mau mengembangkan satu kawasan itu jangan kita developer itu saling bersaing di red ocean gitu. Jadi ya, saling menikut. Harus kolaborasi gitu. Ya, harus kolaborasi, saling keroyokan sehingga kawasan itu jadi ramai. Ada yang bangun perkantoran, ada yang bangun perhotelan, ada yang bangun perumahan, jadi ada yang berebut land bank lah ya gitu ya. Iya, enggak, land bank yang sudah ada itu dikembangkan oleh developer-developer yang lain. Ada yang bangun rumah sakit, ada yang bangun sekolah, sehingga kawasan itu jadi hidup. Jadi kalau saya lihat para developer itu bisa bekerja sama, kolaborasi. Jadi bukan hanya bersaing di red ocean. Nah, yang satu lagi adalah ya Pak Trihatma ya, kita tahu bosnya Agung Podomoro. Beliau memang sosok yang luar biasa. Pernah waktu itu sempat ketemuan sama beliau, ini juga pas di Singapura. Beliau melihat kami, melihat saya, wah ini anak muda, energik, semangat, bagus katanya.
Tetapi beliau ada sampaikan kalian itu masih kurang pengalaman. Saya bilang ya siap Pak ya. Karena ya memang pengalaman tidak bisa kita dapatkan ya, itu kan perlu perjalanan waktu ya, jadi perlu waktu ya Pak, perlu waktu ya. Beliau juga sudah melalui banyak hal, banyak sekali yang saya belajar dari beliau ini. Jadi ya itulah menjadi panutan saya, dan diharapkan Trinity Dynamic one day juga bisa berkembang besar. Semoga ya kami bisa berkontribusi yang nyata bagi tanah air kita ini. Singkat Pak Sam, kunci sukses seorang Samuel Huang apa? Ya kalau saya lihat yang pertama adalah itu, saya selalu pakai filosofi iceberg Pak. Jadi bukan hanya apa yang kelihatan di atasnya saja, tetapi bongkahan yang di bawah. Bongkahan yang di bawah ini adalah karakter. Bagaimana integritas seseorang, bagaimana komitmennya, bagaimana loyalitasnya, bagaimana kejujurannya, honestinya. Nah itu semua yang membangun seseorang untuk menjadi sukses atau tidak untuk jangka panjang. Seseorang di dalam waktu yang singkat bisa kelihatannya keren, ya karena penampilannya, karena IQ-nya bagus. Tetapi kalau IQ-nya nggak bagus itu juga problem. Nah jadi bagi saya yang menjadi kunci kesuksesan adalah satu, kita harus work hard, ya tidak ada toleransi, tetap harus work hard, but also have to work smart. Harus bekerja pintar, work hard saja yang nggak cukup, jadi harus work hard and work smart. Nah di luar itu harus penuh dengan inovatif, inovasi ya, kreatif. Jadi ada orang bilang kita harus berpikir think out of the box. Tapi kalau menurut saya kadang-kadang kita harus thinking without box gitu. Ya di dalam kondisi pandemi COVID seperti ini kan. Nah kemudian yang ketiga adalah harus resilient. Resilient itu tahan banting Pak, dan terus persistence. Di saat sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mengalami kesulitan dan juga kesusahan karena faktor pandemi yang mengakibatkan masalah di ekonomi. Jadi ya itu harus bisa resilient, harus bisa terus bertahan. Dan yang keempat ini tidak kalah pentingnya Pak, kalau menurut saya humility. Ya kita harus selalu learn to be humble. Ini termasuk saya sendiri, yaitu bahwa saya percaya ada pepatah Chinese yang katakan isan hayu isan kau. Ya satu gunung ada gunung yang lebih tinggi lagi. Jadi harus selalu belajar, kuotao lau, sietao lau ya. Sampai kita tua terus belajar sampai tua. Jadi if you think you are the best, that's where you stop growing. Jadi kalau kita merasa kita paling baik, ya saat itu kita sudah berhenti belajar. Jadi and ingat, dan saya ingatkan diri sendiri, your best may not be the best. Walaupun kita sudah melakukan yang terbaik, tapi belum tentu yang terbaik. So kita harus selalu introspeksi diri, berkaca diri, dan juga saya ingat salah satu dari ayat Alkitab di Matius pasal 5 ayat 5 adalah Tuhan menyampaikan bahwa orang yang memiliki rendah hati dia akan mewarisi bumi. Ya, jadi itulah yang saya pikir kunci kesuksesan seseorang kalau dia mau menjadi sukses di bidangnya masing-masing, bukan hanya untuk saya saja. Sama mungkin kalau boleh saya tambahkan dari statement Anda sebelumnya, jangan lupa to have fun gitu ya Pak. Oh iya. Of course. Terima kasih banyak Pak Sam. Kita tos sudah bergabung di Ada satu lagi yang terakhir Bapak. Ada lagi. Tagline kita. Apa tuh Pak? Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang mempercayai Trinity Dynamic dalam pengembangan rencana kami ke depan semua. Dengan kode saham True, kami segenap jajaran direksi dan komisaris akan melakukan yang terbaik with all our hearts and soul. Ya, dengan segenap hati kami, sepenuh jiwa kami akan bekerja keras to make your dream come true. Ini cocok logi kalau kata anak zaman sekarang Pak, disama-samain sama kode sahamnya. Amin Pak. Sekali lagi Pak kalau gitu terima kasih banyak. Terima kasih. Di Economics, dan demikianlah wawancara saya bersama dengan Presiden Direktur Trinity Dynamic Samuel Stefanus Huang, CNBC Indonesia Beyond Business.